Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikke Nur Fauzia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan peta konsep yang saya buat mengenai representasi ideologi dalam teks berita kriminal di Tribun Timur Analisis Wacana Kritis. Di sini terdapat kajian teori, yaitu teks dan representasi pemberitaan kriminal pada Tribun Timur. Kemudian fokus penelitian yang pertama representasi ideologi yang ada dalam teks berita kriminal online pada Tribun Timur edisi Februari tahun 2022. Yang kedua ada wacana kritis yang terdapat dalam teks berita kriminal dengan perspektif Norman Fairclough pada berita online Tribun Timur. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, data dalam penelitian ini yaitu berupa representasi ideologi dalam teks berita kriminal pada Tribun Timur dibeda dengan analisis wacana kritis dari perspektif Norman Fairclough. Kemudian yang ketiga, sumber data dalam penelitian ini adalah berita online Tribun Timur edisi Februari 2022. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode SIMAK. Kemudian teknik analisis data yaitu dengan menggunakan data tertulis, dan tahap penyajian hasil analisis data menggunakan penyajian informal. Kemudian bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah yaitu representasi ideologi wacana kritis. Kemudian rumusan masalah yang pertama, representasi ideologi apa sajakah yang digunakan dalam wacana berita kriminal pada Tribun Timur. Yang kedua, wacana kritis apa sajakah yang digunakan dalam teks berita kriminal pada Tribun Timur. Kemudian tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui representasi ideologi secara inklusif yang terkandung dalam teks berita kriminal Tribun Timur. Yang kedua, untuk mengetahui wacana kritis representasi ideologi yang digunakan dalam teks berita kriminal pada Tribun Timur. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, penelitian relevan. Yang pertama, representasi yang digunakan dalam wacana berita kriminal pada Tribun Timur. Kemudian yang kedua ada wacana kritis yang ada dalam berita kriminal pada Tribun Timur. Kemudian wacana yang pertama, pengertian wacana. Pengertian wacana sendiri yaitu kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Kesatuan struktur di dalam bahasa bersifat abstrak sehingga membedakannya dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Kemudian selanjutnya ada wacana kritis. Yang pertama kita akan membahas pengertian wacana kritis dan yang kedua karakteristik kajian wacana kritis. Wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Kemudian karakteristik wacana kritis meliputi tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Kemudian surat kabar yang kami gunakan yaitu berita online Tribun Timur. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian data dan sumber data. Yang pertama data dalam penelitian ini yaitu berupa teks berita kriminal pada media massa Tribun Timur edisi Februari 2022. Kemudian yang kedua, sumber data dalam penelitian ini yaitu situs berita online Tribun Timur edisi Februari 2022. Kemudian tahap penelitian yang pertama tahap penyediaan data menggunakan metode SIMAK.
Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah berupa data tertulis yang berupa teks berita kriminal pada media massa online Tribun Timur edisi Februari 2022. Dan tahap penyajian hasil analisis data menggunakan penyajian informal. Kemudian yang terakhir yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada wacana kritis, yang akan kita bahas yaitu representasi ideologinya. Kemudian yang kedua yaitu representasi ideologi, yang akan kita bahas itu pengertiannya dan representasi ideologinya yang terdapat dalam teks berita kriminal di media online Tribun Timur. Yaitu representasi adalah suatu wujud kata, gambar, sequence, cerita, dan sebagainya yang mewakili ide, emosi, fakta, dan sebagainya. Representasi memiliki ketergantungan pada tanda dan juga citra yang ada dan dipahami secara kultur. Kemudian pengertian ideologi yaitu dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran, kewajaran. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, menghubungkan masalah dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Kemudian representasi ideologi pada teks berita kriminal pada Tribun Timur edisi Februari 2022 dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama, representasi ideologi secara inklusif yang terkandung dalam teks berita kriminal Tribun Timur yang ditemukan dalam hasil penelitian yaitu representasi ideologi wacana nominasi, identifikasi, asimilasi, individualisasi, objektivasi, abstraksi, kategorisasi, indeterminasi, dan asosiasi. Adapun representasi ideologi wacana secara inklusif yang tidak ditemukan dalam proses pencarian data dalam teks berita kriminal yang dianalisis adalah representasi ideologi wacana diferensiasi, indiferensiasi, dan diasosiasi. Penggunaan strategi wacana eksklusif dalam teks berita kriminal Tribun Timur saat proses pencarian data tidak ditemukan contohnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa representasi ideologi wacana pada Tribun Timur, semua topik pemberitaan yang dianalisis dalam peristiwa kriminalisasi adalah representasi ideologi wacana nominasi. Begitu pula jika ditinjau berdasarkan keseluruhan struktur berita, strategi wacana yang dominan muncul pada setiap bagian struktur berita, mulai judul, lead, body, dan penutup adalah penggunaan strategi nominasi. Strategi nominasi yang ditemukan dalam teks berita kriminal Tribun Timur berjumlah 29 data. Demikian peta konsep yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.